Amin. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini, Jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya. Kita merendahkan diri di hadapan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang besar. Karena Dia Allah yang hidup atas kita. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam diri kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kau
Hallelujah.
setiamu Tuhan Kau berikan kepada kami, kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau janjikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan tetap bersyukur, tetap percayakan janji-janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu berkata ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami selalu berserah Tuhan di dalam kekuatan. Kami mau mengatakan Tuhan, takkan kami entah. Karena Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan kami. Kebaikan-Mu selalu ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
bersyukur Tuhan, pada hari ini kami ada di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus, yang besar, yang agung mulia. Kami berserah kepada Tuhan. Engkaulah Allah kami yang memelihara, yang menuntun hidup kami hari lepas hari. Hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami bawa hati kami memuji Engkau. Dan kami siapkan hati kami untuk menyambut firman. Tuhan, Engkau berfirman, urapi kami semua, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang ada di rumah, yang dimanapun berada, saya menyapa kita semua. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang perayaan Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu yang kita sudah lalui, kita membaca firman Tuhan terus berhari-hari tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi atas murid-muridnya, atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, 1, 2, 3, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Setiap orang yang percaya, firman Tuhan berjanji akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita bertahan di hari-hari ini, di akhir zaman. Bahkan firman Tuhan katakan, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu, laki-laki, perempuan, teruna-terunamu, bahkan semua orang akan dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, pencurahan Roh Kudus yang terjadi di awal-awal gereja akan dicurahkan bersama-sama dengan hujan akhir. Artinya lebih lebat lagi pencurahan Roh Kudus, lebih dahsyat lagi. Dan setiap orang mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Roh Kudus, kepenuhan dari Roh Kudus. Dan kita semua mengalami kuasa. Kita akan melihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanda-tanda orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita akan melihat. Kalau di sini orang yang penuh dengan Roh Kudus ada 3 tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tanda, yang kedua karunia, dan yang ketiga karakter. Sama-sama, 2, 3 ya. Pertama tanda, yang kedua karunia, dan yang ketiga karakter. Ini adalah tahapan-tahapan yang dialami oleh setiap orang percaya bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya garis bawahi di bawah, jangan berhenti hanya pada sampai tanda. Kita harus mencapai pada perubahan karakter, bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita akan melihat Markus 16 ayat yang ke-17. Sama-sama kita akan membaca ayat ini. 2, 3, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saya dan saudara adalah orang yang percaya. Biarlah tanda-tanda ini menyertai hidup kita. Katakan amin. Biarlah tanda-tanda ini menyertai hidup kita. Tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berdoa, mereka mengusir setan demi nama Yesus. Mereka berbahasa roh, mereka berbahasa lidah, dan mereka mendoakan orang-orang sakit
menumpangkan tangan atas orang-orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid itu berdoa dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Petrus disertai dengan tanda-tanda itu, bukan? Dia menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus sembuh. Amin. Tanda itu menyertai hidupnya. Bahkan ketika Petrus berjalan, orang luar biasa sengaja menaruh orang-orang sakit di jalan raya. Bahkan tilam-tilam mereka katakan diangkat di jalan mereka, orang-orang sakit ditidurin. Supaya apa? Berharap kalau Petrus lewat, minimal bayangannya melewati orang sakit itu dan mereka sembuh. Bahkan bayangannya pun itu mendatangkan mujizat. Mujizat masih ada. Katakan amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sudah pernah menerima tanda? Halo? Kita perlu dikuatkan dengan tanda. Apa saya sungguh-sungguh orang percaya kepada Tuhan? Minta tanda. Amin. Tanda inilah yang akan membuktikan kita sebagai orang percaya. Tanda inilah yang akan memberikan kita langkah awal. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, jangan berhenti sampai di tanda saja. Sebab tanda itu baru tanda, baru awal sekali membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa lalu orang sakit disembuhkan, kita menumpangkan tangan lalu orang sakit itu disembuhkan. Ketika Tuhan memberikan kita tanda berbahasa roh, ketika Bapak Ibu berdoa dan Bapak Ibu gemetar, kayak orang Pentakosta begitu, bukan? Ketika kita berdoa dan terjadi goncangan seperti Paulus dan Barnabas berdoa, terjadi goncangan dan terjadi gempa, itu adalah tanda bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tanda-tanda ini menyertai hidup kita. Minta Tuhan, beri aku tanda. Aku rindu Tuhan. Aku ingin dikuatkan lebih lagi. Tuhan, beri aku tanda yang menyertai hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita akan maju. Langkah selanjutnya yang kedua adalah karunia. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membuka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita semua 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Garis bawah itu, untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Halo Bapak Ibu, yang pertama, terima tanda sebagai orang percaya. Selanjutnya Bapak Ibu akan menerima karunia-karunia roh. Karunia-karunia Roh Kudus itu bermacam-macam. Diberikan kepada yang seorang karunia iman, percaya, yakin. Diberikan kepada seorang karunia untuk memberi, untuk melayani, untuk berkorban, untuk mengasihi, dan lain sebagainya. Mengadakan mujizat. Diberikan karunia untuk
Macam-macam karunia, menasihati, untuk berpengetahuan, itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan untuk saling melengkapi kepentingan bersama. Garis bawahi tadi, untuk kepentingan bersama. Bukan untuk berkata, wow saya lebih beriman dari Anda, wow saya lebih hebat dari Anda. Tidak ada satu karunia pun yang lebih hebat dari yang lain. Semuanya itu berasal dari Allah, yang diperuntukkan untuk membangun gereja Tuhan, untuk kita saling menguatkan. Katakan amin. Jadi setiap orang menerima karunia. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan karunia. Pastikan Bapak Ibu Saudara, temukan karuniamu di dalam Tuhan. Aku orang percaya, aku menerima tanda. Ada banyak tanda, bukan hanya berbahasa roh. Tanda-tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus ada banyak. Amin. Tanda-tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus ada banyak. Dan itu hanya start awal. Itu hanya pertama ketika orang percaya kepada Yesus, dia menerima tanda. Jadi kalau Bapak Ibu sudah percaya, lalu Bapak Ibu mencari tanda, di sana terjadi mujizat, di sana terjadi kesembuhan, di sana terjadi nubuatan dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu pasti orang-orang yang belum yakin akan Tuhan? Halo? Hendaklah kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak melepaskan aku dari perapian yang menyala-nyala itu. Kenapa seperti itu? Karena Sadrak, Mesak, Abednego sudah tahu dan mengenal, tetaplah engkau selama-lamanya. Amin. Kita tidak akan berubah kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan lagi tanda yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya menerima tanda di awal, lalu di dalam kehidupan mereka Tuhan memberikan mereka karunia. Karunia untuk menolong mereka, karunia untuk membawa mereka lebih lagi naik level di dalam pelayanan, naik level di dalam membawa dampak kepada banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, yang terakhir adalah apa tadi? Karakter. Lanjut pembacaan tadi, ini penting sekali untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca sampai di pasal 1 Korintus 12 sampai di ayat 11. Lanjutnya 12 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi karena ini panjang, saya ajak kita membaca yang terakhir saja, pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31. Perhatikan Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka dapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan seterusnya ada banyak. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Halo? Coba Bapak Ibu, tidak semua. Kalau semua berbahasa roh di sini, lalu tidak ada yang menafsirkan, kata Saulus, apa artinya? Itu hanya untuk diri sendiri. Perhatikan baik. Sama-sama baca ayat yang ke-31. 2, 3, ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah terima tanda, terima karunia, berusahalah untuk mendapatkan karunia-karunia yang paling utama. Gak salah Bapak Ibu kalau saudara ingin mengupgrade diri lebih lagi. Kalau sudah jadi MC, saudara mau jadi apa lagi Bapak Ibu? Mau jadi gembala sidang, mau jadi pemimpin. Kalau sudah menjadi pemain musik, mau jadi punya band, grup band rohani dan lain sebagainya. Berusahalah untuk mengupgrade dirimu. Karunia yang Tuhan berikan itu berkembang Bapak Ibu Saudara. Yang diberikan 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang diberikan berapa talenta dipakai, digunakan, berkembang. Hidup kita ini harus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu yang terakhir,
dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu jalan yang lebih utama lagi? Nah, ini dia pasal 13. Perhatikan Bapak Ibu. Pasal 13 itulah yang terutama, itulah yang menjadi akhir. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan seterusnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hati-hati jemaat yang kasih Tuhan. Kau boleh memiliki tanda, punya karunia yang luar biasa, tetapi yang lebih utama dari semuanya itu adalah kasih. Akhir dari semuanya ini, saya akan baca kepada kita di akhir pasal 13, ayat yang ke-8. Bantu saya membacakannya. Minta tolong Pak Andreas baca ayat 8 sampai ayat 13. Boleh Pak berdiri Pak, silakan, kencang suaranya seperti suara saya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kita semua, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Tidak banyak waktu bagi kita untuk berdebat dan berkata ini dan itu. Mari kejarlah kasih dalam hidup. Sekalipun kita menerima tanda, jangan sombong rohani. Sekalipun kita berdoa dan orang sakit itu disembuhkan dan terjadi mujizat dan berbagai macam mujizat terjadi dalam pelayanan kita, bukan itu akhir yang kita mau capai. Yang Tuhan mau cari adalah, mari kita buka dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Ayat yang terakhir buat kita semua Bapak Ibu. Kita akan membuka dan membaca bersama-sama Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya mengajak kita semua berdiri sama-sama, kita membaca ayat. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, silakan buka Alkitabnya dimanapun berada, yang di rumah boleh buka, dan kita akan membaca ayat-ayat ini. Inilah yang Tuhan mau cari dalam kehidupan kita. Bolehkah semua berdiri? Dan kita akan membaca ayat ini perlahan-lahan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, yang pria terlebih dahulu, dan bergantian ayat yang ke-16 wanita sampai ayat yang ke-23. Hal pengajaran yang sesat. 2, 3, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya orang akan mengenal mereka. Dapat orang mengenal rumput dari semut tuli atau buah ara dari rumput tuli.
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat kehendak Kamu? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Boleh silakan duduk. Menyedihkan sekali, bukan Bapak Ibu? Bukan tanda, bukan karunia, tetapi yang Tuhan cari adalah karakter buahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, halo, mohon maaf kalau saya sedikit menegur jemaat Tuhan yang memang manusiawi kalau kita senang dengan sesuatu yang spektakuler. Oh, berdoa di sana lalu terjadi gempa bumi. Oh, di sana ada Tuhan. Oh, berdoa di sana orang sakit itu sembuh. Kita tahu kesembuhan itu karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang. Tetapi nyatanya, hanyalah aku tidak mengenal. Karena yang Tuhan mau cari adalah perubahan dalam hidup. Karena yang Tuhan mau cari adalah buahnya. Berhentilah Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang terus melayani tetapi tidak menunjukkan perubahan. Saatnya tidak ada lagi orang yang dipenuhi Roh Kudus tetapi hidupnya kurang ajar. Tidak ada lagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi rumah tangganya berantakan. Tidak ada lagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi ketika datang penagih hutang dia lebih galak dari orang yang menagih hutang. Buktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari buahnya lah kita dilihat, dari buahnya lah kita dikenal bahwa kita orang yang sudah mengalami jamanan Tuhan, bahwa kita orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya soal sekedar kesembuhan. Ada banyak Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Apakah mereka setia sampai pada akhirnya? Ada banyak terjadi mujizat. Bukan mujizat yang kita kejar, tetapi yang kita kejar adalah perubahan hidup dan pertobatan supaya ketika datang Tuhan, sabarlah hai hamba-Ku yang baik dan setia. Waktu tidak banyak lagi. Mari kejarlah perubahan hidup. Kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati, jangan keraskan hati. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, mujizat boleh terjadi. Kita tidak anti mujizat, tetapi bukan mujizat yang menyelamatkan. Katakan amin. Kesembuhan boleh terjadi. Kita butuh kesembuhan, tetapi bukan kesembuhan yang menyelamatkan, itu tidak menjamin. Tunjukkan perubahan hidup, karena Tuhan mau supaya karakter kita, siapa kita sesungguhnya, buah pertobatan dan buah roh yang kita hasilkan melalui proses perjuangan, pergumulan, pengorbanan, dan kedisiplinan dengan penuh kerelaan hati dan berdasarkan karunia-Nya. Ini yang Tuhan mau cari. Kejarlah kasih. Kejarlah kasih. Iman tidak akan dibutuhkan lagi kalau Tuhan Yesus sudah datang. Pengharapan itu semua. Iman, pengharapan, dan kasih yang Tuhan cari adalah kasih. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Berbuatlah. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita mengejar kualitas. Amin. Jemaat yang berkualitas. Jemaat yang menunjukkan buah pertobatan dalam hidupnya. Kita mau berubah. Waktunya sudah dekat. Kalau Yohanes Pembaptis bertobat, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu berbicara tentang perubahan sikap, perubahan hidup. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Hamba Tuhan, hamba yang rela, hamba yang mengasihi, hamba yang mengampuni, hamba yang tidak mencari-cari kesalahan orang. Kasih itu tidak mencari kesalahan orang, bukan? Kasih itu memaafkan, kasih itu, amin. Sekalipun kita berbahasa, bahasa malaikat sekalipun katanya, kalau tidak ada buah, aku tidak mengenal kamu. Begitu templak sekali Bapak Ibu. Mari kejarlah buah. Aku mau berbuah Tuhan. Bagaimana aku di kantor, bagaimana aku di luar sana. Bukan ketika di gereja, wow, kudus seperti dikatakan seperti malaikat. Tetapi bagaimana kita ketika kita di pekerjaan, bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan orang-orang asing di luar sana, bagaimana perlakuan kita ketika orang lain di sekitar kita tidak ada yang mengenal kita. Tapi ingat, mata Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tahu siapa kita. Saya mau mengajak kita jemaat yang dikasihi Tuhan hari-hari ini. Ada tanda Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus. Kejarlah buah Roh Kudus, perubahan karakter. Kita dulu bukan siapa-siapa. Kita semua orang berdosa. Kita semua orang yang penuh dengan kesalahan. Tetapi oleh karena Yesus, darahnya menyucikan kita, sehingga kita diampuni. Jangan berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa aku tidak mampu. Ada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia telah menerima kita apa adanya. Marilah, izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Biar aku, kedaginganku semakin kecil, dan Tuhan semakin besar. Dan Roh Tuhan semakin terus berdaya, semakin terus terpancar dalam hidupku, sehingga buah-buah itu akan terasa. Jangan hidupmu terasa lagi pahit, jangan hidupmu terasa lagi asem, jangan lagi hidupmu terasa tidak menyenangkan. Hidup kita harus menjadi hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ingat pengorbanan Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan mau kita setia seperti Yesus setia sampai mati di kayu salib. Hendaklah engkau setia sampai pada akhirnya. Kesenangan dunia ini terlalu banyak yang harus kita korbankan. Kesenangan dunia ini terlalu banyak yang harus kita tinggalkan. Mungkin terlalu asik hidup kita dengan dunia ini. Tapi ingat baik, Tuhan berkata, aku mencari buah dalam hidup. Milikilah buah-buah kebenaran. Saya mengundang kita semua untuk siap. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan kita akan mengikuti perjamuan kudus pada saat ini.
Tuhan. Mari berdiri dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, sambil mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Angkatlah tinggi di hadapan Tuhan dan bersyukurlah untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Dan Dia berkata, biarlah kita setia menantikan kedatangannya. Milikilah buah-buah, milikilah Roh Kudus dalam hidupmu yang terus menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan menantikan buah dari hidupmu. Tuhan melihat buah, bukan karunia, bukan tanda, tetapi yang Tuhan cari adalah perubahan hidup. Bertobatlah hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau hidup seturut dengan kehendak. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu. Terima kasih buat pengampunan Tuhan di kayu salib. Terima kasih buat Golgota, di mana Yesus mati di sana untuk mengampuni, untuk menembus dosa kami. Terima kasih. Ingat peristiwa Golgota, betapa besar kasih Tuhan akan kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkatlah cawan berisi anggur, lambang darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Tetaplah bersyukur dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Yesus sudah mengampuni dosa kita hari ini, jangan kembali lagi ke kubangan dosa itu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak dapat membalas besarnya cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, kami tidak mau ketinggalan, kami tidak mau hilang, kami tidak mau menjadi murid-murid yang ditolak oleh Tuhan. Karena ketika Engkau datang Tuhan, Engkau tidak bertanya mujizat, Engkau tidak bertanya tanda kepada umat-Mu, kepada kami semua. Tapi adakah Engkau mendapati kami berbuah? Adakah Engkau mendapati kami berbuah seperti kehendak-Mu? Biarlah hidup kami manis, biarlah hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini. Kami menikmati curahan Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus terjadi bagi setiap kami di tempat ini. Kepenuhan Roh Kudus terjadi atas setiap umat-Mu di tempat ini. Bahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, alamilah kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus yang sesungguhnya. Kepenuhan Roh Kudus yang menghasilkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami mau datang membawa korban persembahan kami, korban syukur persepuluhan pembangunan ke rumah Tuhan. Kami bawa dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaan setiap usaha yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian dulu. Haleluya. Sukacita
Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Sekali lagi ya. Sukacita surga. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala pujian syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh ibadah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama anak-anak Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah kesempatan. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami Kau memberkati yang saat-saat ini sedang mengikuti ujian Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberikan hikmat kepintaran kepada setiap anak-anak kami. Yang melanjutkan studinya juga Tuhan tolong. Yang mau mencari sekolah yang baru Tuhan tolong. Kami berdoa buat anak-anak kami di dalam pekerjaan, seluruh sidang jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Kau memberkati Tuhan. Yang sudah bekerja berkati lebih lagi Tuhan. Biar kami semakin naik bukan turun. Kami menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus janji Tuhan firman-Mu digenapi atas umat-Mu. Berkati juga bangsa kami, kota kami, pemerintahan kami. Kami tahu Tuhan ketika terjadi pandemi COVID-19 di tengah-tengah dunia ini, Allah tidak diam saja. Allah Kau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada. Dan kami tahu Tuhan, Engkau membawa kami kepada pemulihan. Engkau pulihkan gereja-Mu, Engkau memberkati umat-Mu, sehingga gereja Tuhan dimanapun berada boleh menjadi berkat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah gejolak masalah pergumulan setiap bangsa, setiap kota, setiap keluarga. Tuhan, Engkaulah jawabannya. Bapak kami bersyukur buat semua tim pelayanan, buat setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan turut menaungi kami. Kami pulang dengan sukacita, dengan damai di dalam nama Yesus. Kami berdoa, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya, dari segala tipu muslihat iblis, dari segala virus apapun di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Terpujilah Tuhan. Kami akhiri doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah kedua tanganmu, hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajahnya kepadamu. Allah yang memberkati keluar masuk. Allah yang memberkati keluargamu, anak-anakmu, seisi rumahmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan bersama Roh Kudus menyertai memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.